Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial menghafal ataupun menjawab pertanyaan permasalahan tentang menghafal Al-Qur'an. Di video ini saya hanya ingin menghibur terutama Anda yang selama ini merasa sulit menghafal Quran. Sulit hafal, cepat lupa. Nah, ini seperti orang sial. Mendapatkannya susah, setelah didapatkan mudah hilang. Nah, maka dengarkan video ini sampai habis. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda sulit menghafal dan hafalan yang sudah didapatkan dengan sulit tapi mudah sekali hilangnya, Anda harus berbahagia dan tersenyum. Kenapa? Karena yang pertama, Anda termasuk orang yang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas menghafal Al-Quran adalah sebuah amal soleh yang istimewa, karena tidak semua orang Islam diberikan nikmat berupa niat ingin menghafal Al-Quran, dan tidak semua orang Islam yang punya niat menghafal Al-Quran diberikan nikmat untuk mulai menghafal Al-Quran. Kemudian tidak semua orang Islam yang sudah mulai menghafal Al-Quran diberikan nikmat untuk istiqomah terus menghafal Al-Quran, menghadapi semua rintangan, menghadapi semua halangan, bersabar dan istiqomah. Jika Anda saat ini mengalami permasalahan, mengalami kesulitan dalam menghafal dan Anda masih terus bersabar dan istiqomah, maka Anda mendapatkan nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Dan ingat kata Rasulullah, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu dihitung berdasarkan upaya yang kita lakukan. Jadi suatu amal soleh, suatu ibadah kepada Allah, pahalanya bisa berbeda walaupun amal ibadahnya sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang membedakan adalah upaya dan kesulitannya. Semakin sulit Anda menghafal Quran, maka semakin besar pahala yang akan Anda dapatkan. Maka berbanggalah Anda, tersenyumlah, karena Anda termasuk orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang loh bisa bersabar, enggak semua orang bisa istiqomah seperti Anda. Maka ketika Anda berhenti menghafal karena sulit menghafal dan juga hafalan yang didapat itu cepat hilang, maka Anda menyia-nyiakan nikmat yang sudah Allah berikan, nikmat yang langka yang tidak semua orang dapatkan. Kemudian yang berikutnya, kenapa Anda harus bahagia ketika Anda mendapatkan kesulitan dalam menghafal, hafalan yang sudah dihafal gampang hilang, adalah karena Allah sayang kepada Anda. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau bahasa Allah kita terjemahkan ke dalam bahasa manusia, maka kira-kira Allah akan bilang seperti ini. Wahai fulan yang mengalami kesulitan menghafal, yang hafalannya mudah hilang, itu adalah karena aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku ingin kamu mendapatkan kebaikan lebih banyak daripada orang lain, mendapatkan pahala Al-Quran lebih banyak daripada orang lain. Karena kalau aku berikan kemudahan dalam menghafal, hafalannya tidak mudah hilang, bisa saja kamu membaca Al-Quran, mengulang-ulang hafalan tidak sebanyak seperti yang kamu lakukan saat ini. Nah, kalau hafalan kamu tidak diulang-ulang sebanyak ini, maka pahalanya pun tidak akan sebanyak yang kamu dapatkan sekarang. Jadi dengan kesulitan itulah aku menghendaki kamu mendapatkan pahala dari Al-Quran lebih banyak daripada penghafal-penghafal lain yang tidak aku berikan kesulitan. Ingat, menghafal itu bukan untuk hafal. Menghafal itu adalah jalan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadi seorang penghafal Quran. Jadi
Kalau kita sudah melakukan proses menghafal dengan baik, dengan istiqomah, dengan sabar, kemudian hafalan kita tidak bertambah, hafalan kita hilang lagi, ya tidak masalah. Karena Allah tidak melihat berapa capaian hafalan yang sudah kita dapatkan, berapa surat yang sudah kita hafalkan, berapa ayat yang sudah kita hafalkan. Yang Allah lihat adalah seberapa keras usaha kita dalam menghafal, seberapa jauh istiqomah kita, dan seberapa besar kesabaran kita dalam menghafal Al-Quran. Dengan demikian, ketika kita bisa bersabar dengan segala kesulitan yang kita hadapi, kita terus istiqomah melalui proses itu hingga husnul khotimah, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang disebut Allah sebagai ahlul Quran, keluarga-keluarga Allah yang berada di muka bumi dari golongan manusia. Dan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan bersaksi nanti di akhirat, ya Allah, orang ini dulu ketika di dunia menghabiskan hidupnya, dia berlelah-lelah untuk menghafal Al-Quran, dia berlelah-lelah untuk bersabar terus menjaga hafalannya, berusaha menghatamkan Al-Quran, maka berilah syafaat kepadanya dengan syafaat Al-Quran, ya Allah. Nah, jadi nanti Al-Quran akan datang kepada Allah, memberikan kesaksian kepada kita, dan kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan tiket VIP ke surga. Nah, itulah tujuan kita. Jadi niatkan menghafal itu sebagai jalan takarub kita kepada Allah. Hafal adalah sebuah efek samping saja. Kalau kita tidak hafal, ya dihafalkan lagi. Kalau hari ini kita menghafal tapi ternyata tidak hafal-hafal, ya besok dihafalkan lagi. Besok tidak hafal, ya dihafalkan lagi. Hari ini menghafal, besok lupa, ya dihafalkan lagi. Begitu terus. Jadi jangan berorientasi kepada target. Jangan berorientasi kepada capaian. Harus hafal sekian ayat, harus hafal sekian juz, harus menghatamkan 30 juz. Tidak. Yang dihitung Allah adalah seberapa besar kesabaran kita, seberapa jauh keistiqomahan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam ahlul Quran dan digolongkan Allah sebagai keluarga-keluarganya yang berada di muka bumi. Oke, demikian. Mudah-mudahan ini mampu memberikan hiburan kepada Anda semua yang sulit menghafal, yang hari ini hafal, besok lupa. Jam 7 hafal, jam 8 lupa. Jam 8 diulangi, jam 9 lupa lagi. Ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Semakin sulit, semakin banyak kebaikannya. Oke, demikian. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.